Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya. Tumaila baina wa umatina wa jadina wa jaddatina masyaykhina masyayikhina Kristen ma'alifi hadal kitab al-fatihah. Amin. Iya benar. Oke, kita ngulang sedikit ya, bahwasanya suatu yang seharusnya dimiliki, dijaga oleh seorang yang mencari ilmu adalah sikap tawadhu. Jadi pencari ilmu itu seharusnya menjadi orang yang tawadhu. Bahkan di syairnya dikatakan inna tawadhu'a min hisolil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Jadi apa, tawadhu ini menjadi apa, perilaku seorang yang takwa. Dengan tawadhu itulah orang akan naik derajatnya. Bahkan sebuah hadis riwayat Ibnu Majah misalkan dari Ibnu Umar, dia mengatakan Rasulullah pernah sabda, man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha wa yubahiya bihi al-ulama wa yusarrifa bihi wujuhan nas bahwa finnar. Barang siapa yang mencari ilmu hanya untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau mungkin bisa dikatakan untuk mengelabui orang bodoh kalau sudah pintar. Jadi orang-orang bodoh dikelabui, bermelu dan sebagainya. Wa yubahiya bihil ulama, dan juga bersikap angkuh atau sombong terhadap ulama yang lain. Wa yusarrifu bihinna wujuhan nas, dan menarik popularitas, perhatian umat manusia, perhatian orang lain atau popularitas bahwa finnar, maka dia neraka tepatnya. Ternyata berat juga itu ya, orang yang cari ilmu tapi tidak tawadhu ya. Nah sekarang banyak ya, orang-orang semacam itu ya, berilmu tapi tidak tawadhu. Nah itu harus harus hati-hati ya. Menurut versi Ta'limul Muta'allim sudah menyebarkan ketidaksesuaian. Oke, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh, berkata sapa Abu Hanifah rahimahu paring rahmat ing Abu Hanifah sapa Allah Ta'ala dawuh li ashabihi maring pira-pira koncone Abu Hanifah. Abu Hanifah pernah bicara dengan teman-temannya, bicara kepada teman-temannya, atau mungkin memberikan advice atau memberikan wasiat kepada teman-temannya. Apa kata Abu Hanifah? Adzimu ama imakum. Adzimu ngegumno sapa sira kabeh ama imakum ing pira-pira surban ira kabeh. Wa wasi'u lan jembarno sapa sira kabeh akmamakum ing pira-pira lengan baju ira kabeh. Ini apa? Agungkanlah surbanmu dan luaskanlah lengan lengan bajumu. Apa maksudnya? Ya ini bisa dimaknai mungkin secara real atau mungkin hanya majazi ya. Majazi itu apa? Memberi makna yang berbeda dengan makna apa adanya. Itu majazi. Maka kalau adzimu ama imakum, maknanya apa? Agungkanlah surbanmu. Tidak berarti surbannya digedekan ya sampai pol, tidak. Apa maksudnya? Hormatilah surbanmu. Kenapa? Kalau orang Arab biasanya orang-orang berilmu itu memang pakaiannya kebanyakan berserban. Kalau orang Indonesia berkopiah, pakai sarung. Nah, maka apa? Kita sering mengatakan kepada santri-santri yang melakukan hal-hal yang tidak bagus, lalu orang lingkungan mengatakan eman-eman kopiah itu mas, ya misalkan begitu ya, eman-eman kopiahnya itu. Artinya apa? Pakai kopiah itu apa? Ciri khas santri. Tapi apa? Tidak sesuai perilakunya dengan kesantriannya. Maka
orang sering mengatakan eman-eman kopiai, eman-eman sarunge, eman-eman jilbabe, eman-eman ininya, eman-eman jubai dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena perilakunya tidak sesuai dengan alma mater yang dipakainya. Ya. Makanya apa? Abu Hanifah pesennya azimu ama imakum, jagalah, muliakan apa itu surbanmu. Ya kalau KMNU misalkan, ya muliakan jaketmu. Caranya apa? Menyesuaikan ya ucapan, perilaku dan sebagainya dengan alma mater kita ya, dengan jaket kita yang menjadi simbol dari KMNU itu sendiri. Nah itu kalau analogikan ya, adimu ama imakum wa wasi'u akmamakum, dan luaskanlah lengan bajumu. Apa maksudnya apa? Ya yang namanya luaskan lengan baju itu indikator terhadap gerakan ya. Dengan kata lain apa? Ya bergeraklah yang banyak. Kalau muliakan serbanmu itu dari sisi perilaku. Kalau luaskanlah bajumu, lengan bajumu, itu indikator dari keseriusan, ya, keseriusan belajar, energik, ya, nggak gampang males dan sebagainya. Itu apa? Luasnya lengan baju. Kalau orang Jawa, mungkin kalau orang Indonesia, dan sing-singkanlah lengan bajumu, ya mungkin itu ya, sing-singkanlah lengan bajumu. Jaga surbanmu, jaga kopiahmu, dan sing-singkanlah lengan bajumu. Jaga kopiahmu, yaitu dari karakter ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kopiah itu sendiri. Nah kalau orang sekarang malah kadang-kadang dibalik. Setelah melakukan keburukan ditangkap, ya kan? Ya, korupsi asalnya nggak pernah kopiahan, malah pakai kopiah. Itu apa? Dibalik. Kalau orang dulu pakai kopiah, malah malu melakukan hal-hal yang nggak bagus itu. Orang sekarang kalau sudah tertangkap melakukan hal yang gak bagus malah pakai kopiah. Tapi apa? Itu pun juga kalau dibalik itu merupakan indikator bahwasanya kopiah itu masih menjadi indikator kebaikan. Sehingga orang yang sudah tertangkap korupsi misalkan, tertangkap mencuri misalkan, ya di kantor polisi langsung pakai kopiah. Kenapa? Untuk menutupi keburukannya walaupun sudah jelas. Dan itu menunjukkan kopiah masih sangat terhormat ya di negeri ini. Jadi orang yang nggak pernah pakai kopiah pun itu ketangkap melakukan pelanggaran hukum, yang akhirnya pakai kopiah. Jadi intinya itu ya, jangan sampai orang sekarang sering ya terjadi ketidaksesuaian ya. Pakaiannya mantap, surbannya mantap, jubahnya mantap dan sebagainya ya. Tapi ya lesannya nggak sesuai, perilakunya nggak sesuai. Maka oleh Abu Hanifah dipesankan semacam itu, azimu ama imakum wa wasi'u akmamakum. Nah dengan demikian untuk apa? Tiada lain untuk memuliakan ilmu. Jadi sudah terkenal sebagai orang berilmu, maka untuk memuliakan ilmunya, maka harus berperilaku sesuai dengan ilmunya, eman-eman ilmunya. Nah begitu juga untuk memuliakan orang yang punya ilmu atau orang berilmu atau alim atau ustadz makanya. Jadi untuk memuliakan keustadannya. Wa inna ma qala lan angin pristine ngendika sapa Abu Hanifah. Zalika yang berkono kabeh, melkono kabeh itu mana? Ya azimu ama imakum mawasi'u akmamakum. Kenapa Abu Hanifah mengatakan semacam itu? Li'alla yustakhaffa, supaya ora den remehaken, tidak diremehkan, tidak dinistakan. Apa bil ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu. Agar ilmu dan ahli ilmu tidak nista di tengah-tengah pandangan masyarakat ya. Nah kalau dibalik ya misalkan ya sudah dikenal dengan sebagai ulama, kenal sebagai orang yang ilmu, lalu perilakunya nggak jelas, akhirnya yang kena ilmunya. Sama dengan sudah mengangkat Islam terus sana sini mengangkat Islam ya kan.
menggembar-gemborkan Islam, tapi apa? Ternyata lisannya, perilakunya jauh menyimpang dari Islam. Yang kena apanya? Islamnya. Dan orang yang punya Islam atau Islam dan Muslim akan kena semuanya. Kalau dalam konteks ilmu sama. Jadi orang kalau berilmu tapi apa? Melakukan hal-hal yang jauh menyimpang dari ilmunya, pelanggaran-pelanggaran dilakukan semuanya, maka apa? Yang kena ilmunya dan orang berilmu. Bahkan yang melakukan orang satu akan memudarkan kepercayaan masyarakat kepada orang-orang berilmu yang lain. Sehingga apa? Orang-orang berilmu yang lain ikut dicurigai. Wah, ini walaupun dia pintar, siapa tahu kayak kaya ya, gitu terus ya. Akan selalu dianalogikan. Akhirnya apa? Kecurigaan akan selalu muncul. Kenapa? Hanya ada orang satu yang menistakan ilmu dan pemilik lewat perilakunya sendiri. Makanya penting menjaga itu. Marilah kita jaga ilmu kita dan para ulama kita atau orang-orang yang berilmu yang lain lewat mana? Yaitu lewat perilaku kita. Dengan perilaku kita yang bagus ya. Dengan menjaga lisan kita yang sebaik-baiknya, perilakunya yang sebaik-baiknya ya, dengan siapapun ya, senantiasa menampakkan kebaikan, saya yakin ilmu itu akan dihormati. Akhirnya apa? Wah, ilmu Islam itu hebat. Buktinya apa? Itu santri-santri itu perilakunya hebat semuanya. Akhirnya apa? Kena ilmunya, kena Islamnya, kena orang Islam yang lain. Itu dari kita ya itu emang caranya ya. Makanya apa? Kalau di Al-Quran itu sering melarang melakukan sesuatu yang berakibat buruk ya, yang sebagai titik balik dari perilakunya. Misalkan, kenapa kita menghina orang non-muslim tidak boleh? Karena mengkhawatirkan Islam. Jadi kita menghina non-muslim tidak boleh karena mengkhawatirkan Islam yang pasti akhirnya dihina atau dinistakan oleh orang lain. Nah, kalau ada surat Al-An'am 108 itu ya, Allah menyatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha udwan bighairi ilmin. Janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Fayasubbullaha, maka mereka akan mencaci maki Allah. Adwan, karena permusuhan, bighairi ilmin, dan dengan tanpa ilmu. Jadi Islam itu jauh sekali ya. Jangan sampai melakukan sesuatu yang berakibat kepada Islam sendiri. Mengapa Nabi pun pernah mengatakan salah satu dosa besar yaitu bila seseorang misuya bahasa Indonesianya, bila seseorang mengumpat ya, orang tuanya. Salah satu dosa besar adalah bila seseorang mengumpat orang tuanya. Maka para sahabat pun jadi kebingungan. Bahkan untuk tanya, apa mungkin ya Rasulullah? Maksud anak akan mengumpat orang tuanya? Anak orang tuanya. Oleh Nabi dijelaskan, yaitu apa? Kamu mengumpat orang tua, ya, orang tua seseorang, lalu orang itu mengumpat orang tuamu. Sampai segitu itu. Antisipasinya sejauh itu. Jadi sebab akibat. Yang penting apa? Jangan sampai Islam dan Muslimnya ya, itu ternistakan. Sehingga tetap ya Islam sebagai agama yang paling unggul. Al-Islamu ya'lu wa la yula Allah, itu tergantung pengikutnya. Tergantung umatnya mengekspresikan Islam seperti apa. Nek salah ekspresi malah juga sebaliknya ya. Orang itu bisa meruntuhkan ketinggian Islam itu sendiri. Nah, orang dulu ya hati-hati sekali dalam mengekspresikan keberagamaannya di tengah-tengah kehidupan. Oke. Wayang bagi lan sayekjo di tolibil ilmi gede wong kang golek ilmu. Sayekjo itu sebaiknya, seharusnya. Apa ayu khasilah yen to ngasilaken sapa tolibul ilmi. Kitab al-wasiyati ing kitab wasiat atau kitab tentang pitutur.
allati katabaha kang wis nulis ing wasiat sapa Abu Hanifah. Ditulis atau wasiat li Yusufa kepada Syekh Yusuf ibna Khalid kang dadi putra kagunge Syekh Khalid As-Simti kang bangsa Simti. Indar rujui ing dalam nalikane bali sapa Syekh Yusuf ila alihi maring keluargane Syekh Yusuf. Nah, kitab ini juga menghimbau ya agar supaya seorang pencari ilmu itu memiliki yukhasila itu memiliki dan mengkaji, menemukan dan mengkaji. Mengkaji apa? Ya sebuah kitab yang berisi wasiat atau pesan-pesannya yang ditulis oleh Abu Hanifah untuk muridnya yaitu Syekh Yusuf bin Khalid ketika dia pulang dari mengaji. Setelah tamat boyong, ya, kalau orang mondok ketika dia boyong dan kembali ke rumah ya, kembali ke rumah, pulang ke rumah boyong. Nah, itu kitab yang bagus. Ini ada kalimat ungkapan yajiduhu mantut mayatlubuhu. Yajiduhu bakal nemu ing kitabul wasiyah sapa man wong yatlubuhu kang gelem golek sapa man ing kitab. Nah, setelah kata-kata ila ahlihi sehingga terbersit seolah-olah ada pertanyaan. Lalu di mana kitab itu? Di mana kita mencarinya? Di mana itu mencarinya? Maka musannif atau pengarang kitab ini akhirnya menambahi yajiduhu mayyadlubu. Siapa yang mau serius mencari kitab itu pasti akan menemukan. Tapi saya juga belum pernah menemukan ya, kitab itu ya. Yang mungkin kayak kitab angel itu artinya apa? Kitab yang isinya pesan-pesan gurunya kepada muridnya ketika boyong dari pesantrennya. Ya, untuk berjuang di lingkungannya. Ya susah itu ya. Tapi apa saat itu banyak sekali. Wa kana lan ana sapa ustaduna guru kita. Asy-Syaikh Al-Imam Burhan Asy-Syaikh Al-Imam rupanya Syekh Al-Imam Burhanul A'immah kang dadi buktine para imam. Ali bin Abi Bakrin rupane Syekh Ali bin Abi Bakar. Qaddasa muga-muga nyucikaken sapa Allah Gusti Allah taala ruhahu ing roe Syekh Ali Abu Bakar Ali bin Abi Bakar Al-Aziz kang mulya. Ana iku nah khabare di sini. Amaroni wis perintah sapa Syekh Ali bin Abi Bakar ing ingsun bi kitabatihi kelawan nulis ing kitabul wasiyah indar rujui dalam nalikane bali ila baladi maring negara ingsun. Bahkan guru saya yaitu Syekh Al-Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar itu pernah menulisnya, memerintahkan saya agar supaya menulis kitab itu ketika beliau mau pulang ke tempat ya, tempat tinggalnya. Dan waktu itu saya pun juga menulisnya. Terusnya wa katabtuhu lan wis nulis sapa ingsun ing kitab. Dan saya pun sudah menulisnya ya dengan lengkap saat itu. Kitab ini ya di mana ya sekarang tepatnya? Tapi walaupun bukan kitab ini, yang penting harus yang bagus membaca kitab tentang akhlak ya. Karena akhlak itu penting ya. Akhlak itu ilmu batin ya. Kalau ibadah yang lain ilmu luar ya. Ini bersuci itu kalau di kitab tasawuf ya, Imam Ghazali kan ada 2, bahkan ada 3. Ada bersuci badan, bersuci batin dan sebagainya. Sehingga akan menjadi orang yang dekat kepada Allah dan bersih hatinya. Artinya luar dalam sesuai. Jangan sampai luarnya bagus, dalamnya enggak bagus.
atau dalamnya bagus luarnya nggak bagus. Ya, yang bagus dua-duanya. Ya, jadi performanya baik dan hatinya bagus. Kalau sekarang yang banyak performanya bagus, hatinya yang kurang bagus. Nah, pakaiannya bagus, hatinya kurang bagus, sehingga munculnya perilaku yang nggak bagus karena hatinya. Karena perilaku orang pada dasarnya adalah merupakan pantulan dari hatinya. Nah, Nabi sendiri pesennya di tubuh ini ada segumpal darah, kalau baik baik semuanya, ya kalau buruk buruk semuanya. Yaitu apa? Hati. Hati itu ibarat sopir bis, anggotanya para penumpang. Penumpang yang 60 orang tergantung sopir. Kalau sopirnya bagus, ya sambil tidur aja bisa sampai di tempat. Kalau sopirnya ceroboh, nggak bagus, walaupun ya mengikuti kemana kiri kanan ikut, ya membantu sopir lili jalan, ya tahu-tahu bisa terjebur ke jurang juga, itu kalau nggak bagus. Ini apa? Hati. Nah, akhlak itu ilmu hati. Makanya disebut akhlak itu apa? Halun nafsi. Jadi apa? Sikap mental, kondisi hati, perasaan hati. Tatawalladu, ya, minhu, yang melahirkan af'alun, yang melahirkan berbagai macam perbuatan. Bi ghairi fikratin, dengan tanpa banyak berpikir. Jadi apa? Perasaan hati dari hati, ya, hati kasih sayang, hati pemurah, hati ini itu dan sebagainya. Ya akhirnya apa? Muncul, ya, muncul dari perasaan itu perilaku, ya, real menjadi perilaku. Nah itu apa? Dengan tanpa banyak mikir. Nah saya pikir-pikir itu belum akhlak. Misalkan kalau masa pilpres, ya kan? Banyak orang pemurah-pemurah, ya, kasih orang 100.000 ya. Itu kira-kira akhlak atau bukan? Akhlak pemurah atau bukan? Ya masih dilihat dulu. Kalau tendensius, ya bukan. Kalau memang sebelumnya ya memang sudah kayak begitu, ya itu memang akhlak. Akhlak itu semacam itu. Jadi berangkat dari getaran hati. Mungkin beda, ya. Disitulah mungkin perbedaannya dengan karakter, ya. Kalau karakter itu setting, ya. Jadi kalau orang bicara, ya kan, orang bicara itu kira-kira yang paling halus bicaranya siapa di dalam tengah-tengah kehidupan kita, ya? Orang yang bicaranya paling halus siapa kira-kira? Orang yang bicaranya paling halus, paling lentur, menyenangkan, yaitu apa? Bicaranya sales. Benar gak? Sales itu hebat sekali bicara. Jadi ya lentur. Kita caci maki pun ya tetap diterima dengan baik, bahkan menawarkan lagi dan sebagainya. Itu sales. Sehingga apa? Banyak sekali orang yang anti produknya belakangan jadi jadi customer tetap, ya, dari produk itu. Karena apa? Kelenturan yang selalu dilakukan oleh para salesman itu. Nah itu akhlak atau belum? Atau bukan? Juga kita lihat lagi. Apakah di luar menyales dia masih tetap begitu? Kalau tetap begitu, ya itu mungkin akhlak. Kalau ternyata tidak, setelah keluar dari selesai pekerjaan salesman, ya lalu apa? Dia banyak bantah, banyak bicara kasar, ini caci maki sana sini, yaitu berarti belum akhlak. Ya, mungkin kalau bisa katakan karakter. Karakternya apa? Kalau nyales supaya bicaranya halus. Itu apa? Akhlak itu semacam itu, dan itu tempatnya hati, ya berarti akhlak itu hati. Kalau karakter mungkin belum tentu dari hati. Ini akhlak pasti dari hati, ya. Baru mengeluarkan. Nah, yang inti hati itu sendiri akhlak itu, ya. Yang inti adalah hati. Misalkan orang punya sikap empati,
Empati itu apa ya? Kasihan dengan orang lain yang menderita ya. Itu sikap sikap empati. Nah, orang kalau punya kasihan kepada orang dan sebagainya yang derita, misalkan wah seluruh warga negara kita ini sekarang sedang lagi kena bencana banyak, bahkan banyak yang kelaparan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ini getaran orang macam-macam ya. Ada yang alhamdulillah ada yang syukur ya, ada yang kasihan. Kasihan ini penting. Nah, orang yang kasihan itu kalau ada kesempatan pasti berbentuk perbuatan yang benar-benar membantu. Kalau nggak ada kesempatan, ya paling tidak di dalamnya, di dalam hati itu penting. Makanya ada sebuah riwayat kalau nggak salah di kitab Usfuriyah yang kecil itu. Jadi ketika Mesir dilanda bencana kekeringan, sehingga banyak tanaman mati, hewan mati, bahkan orang juga ya, manusia pun banyak yang meninggal karena kelaparan dan kehausan. Lalu ada seorang yang soleh, dia berjalan dengan gentayangan, karena dia sendiri juga lemes sudah nggak kuat di sana sini gentayangan. Hanya melewati bebukitan kecil, dia duduk di sebuah buk kali Iya pakai buk lah ya. Kali duduk di situ ya, duduk di batu begitu aja. Lalu dia melihat berbukitan itu. Apa yang muncul di hatinya? Hanya renungan yang keluar dari rasa kasih sayang kepada warga Mesir yang sedang kelaparan saat itu. Apa renungan dia? Waduh, seandainya pasir-pasir di bebukitan ini menjadi tepung, saya yakin warga saya, teman-teman saya, dan bangsa saya tidak ada yang merasakan kelaparan dan kehausan sebagaimana yang terjadi sekarang. Baru merenung, dan ini penting ini ya. Jadi baru merenung ini. Itu aja langsung Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, katakan kepada orang ini bahwasanya saya sudah menyediakan pahala seolah-olah pasir itu benar-benar menjadi tepung dan dia sedekahkan kepada seluruh bangsa. Ya. Inti kan, hati itu inti. Nah, orang itu benar-benar mengasihi apa enggak? Ya tidak, dia sendiri juga sempoyongan. Tapi empati kepada orang lain ya masih besar ya dalam hati. Dan itu yang terpenting. Nah, sekarang ini mungkin rasa empati ini ya yang semakin mengecil. Jadi rasa empati itu semakin kecil. Semua orang seolah-olah seolah-olah membuat satu kesempatan di dalam setiap kesempitan untuk dirinya sendiri. Jadi untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kasihan kepada orang lain itu jarang. Adalah itu nilainya sangat besar. Walaupun benar enggak bisa secara real, enggak bisa melahirkan dalam bentuk aktivitas. Kenapa? Karena kondisi dirinya sendiri. Dan itu lebih penting daripada ngosak ngasih tapi tendensius. Enggak berangkat dari hati yang terdalam. Nah, itu yang perlu dibangun ya. Nah, kalau bangsa ini bisa begitu, enggak ada apa-apanya seperti corona ini dan sebagainya ya. Iya loh. Kenapa? Semua orang saling menginginkan orang lain baik. Kalau kita yang banyak menginginkan diri sendiri ya baik. Bahkan ada ditambahi lagi menginginkan diri sendiri baik dan orang lain berantakan. Ini yang banyak. Jadi yang banyak semacam itu. Dan itu kurang Islami. Makanya kalau di dalam kitab hadis ada bab khusus ya, al-isaru alal ghair. Al-isaru lil ghair ala nafsihi. Jadi mendahulukan orang lain ya kan daripada diri sendiri dalam hal duniawi. Duniawi itu isinya apa? Ya banyak. Seperti ngantri bensin duniawi, dapat bansos itu ya duniawi dan sebagainya. Nah, akhlak yang asli jadi hal yang duniawi orang lain didahulukan. Kalau hal yang ukhrawi harus dirinya yang dahulu. Makanya kalau sholat
Jangan suka memanggakkan orang, mempersilahkan. Moga jenengan mawon, nek kula biking-biking. Kenapa? Kalau sholat itu rawi. Ya jangan memberi kesempatan pada yang lain. Kita harus terdepan. Tapi kalau duniawi, dan itu kalau orang Jawa dulu sudah terbiasa akhlak gitu ya. Maka apa, orang dulu selalu mendahului mempersilahkan orang lain. Moga jenengan diin, gitu ya. Entah itu dari hati atau tidak, tapi itu sebenarnya mencoba untuk membumikan al-itharu lil ghair, itu mendahulukan orang lain. Makanya apa? Ya yang namanya berkelahian jarang orang dulu ya. Kenapa? Memang mendahulukan orang lain orang dulu itu. Nah sekarang sudah susah itu ya. Ngantri pom aja, wah jarang orang mendahulukan orang lain. Yang banyak mendahului, ya mendahului orang lain. Lagi tekan urut, nah, itu mendahului orang lain. Nah orang dulu, ya tidak peduli orang tua sekarang. Kalau orang dulu, wah belakang saya ke orang tua, moga jangan diin. Inilah hebatnya. Dan itu Islami. Walaupun itu mungkin kultur ya, tapi kultur yang Islami. Memang Islamnya ya semacam itu. Dan yang saiki coba, rut langsung yang ngarep ya kan. Termasuk parkir, berarti menurut saya perlu empati. Ya. Apa maksudnya parkir empati itu? Jadi kalau kita parkir di belakang, ya harus tahu kira-kira kendaraan di depan saya bisa keluar atau tidak. Itu empati. Dan itu sekecil itu pun ya perlu kita rasakan. Orang yang bagus semacam itu. Dalam kondisi apapun selalu merasakan orang lain. Coba kalau di kampus misalkan, yang datang duluan malah nggak bisa keluar. Kenapa? Banyak orang-orang parkir yang nggak punya empati dengan orang lain, hanya dirinya sendiri. Nah itu yang bagus, harusnya nggak usah ditata ya, nggak perlu ditata oleh satpam dan sebagainya. Dengan sendirinya setiap orang sudah melihat ini kira-kira bisa keluar atau tidak. Kalau semua orang itu indah ya, hidup itu indah. Nah Islam diaplikasikan dengan itu. Kadang-kadang kita malah kalah dengan orang lain ya. Kayak misalkan saya pernah bareng teman di Singapura misalkan. Dalam lalu lintas saja pernah saya mencoba nyebrang jalan. Itu kurang 5 meter aja semua mobil udah berhenti semua. Jadi mau nyebrang jalan ini kurang 5 meter itu semua mobil sudah berhenti semua, baik dari arah kanan maupun dari arah kiri. Bahkan saya terkejut, ini ada apa? Saya tengok-tengok. Padahal apa? Ya ditunggu saya gitu. Karena di Indonesia nggak ada kayak gitu. Ya gitu loh ya, di Indonesia nggak ada. Setelah saya lihat, kok nggak ada kejadian apa-apa, baru sopir semuanya begini-begini. Saya disuruh nyebrang. Coba kan ya, itu sebenarnya mendahulukan orang lain. Ya. Coba kalau di kita sudah masuk setengah meter, dibalik lagi, ketabrak dari belakang. Itu kalau gaya kita. Nah kita masih semacam itu. Jadi belum aplikatif ya menurut saya. Nah akhlak ya memang perlu. Oke, yang terakhir wala buddha lan ora kena ora lil mudarrisi kedue guru wal mufti lan ahli fatwa, orang yang suka memberi fatwa fi muamalatin nasi yang dalam bergaul kelawan para menungso, dalam pergaulan manusia, minhu saking kitabul wasiyah yang ada di depan. Nah seharusnya para guru, para mufti itu memiliki kitab itu sebagai pedoman ya, di dalam menghadapi banyak orang. Ya, dalam menghadapi banyak orang perlu semacam itu. Sehingga apa? Memiliki kesabaran, memiliki ini itu dan sebagainya ya. Memiliki kesabaran, memiliki kelembutan, memiliki empati kepada orang lain, ya, suka membantu orang lain dan selanjutnya. Nah kalau nggak punya ya ini hanya imbauan ya, sebaiknya punya itu ya sebagai wawasan di dalam menghadapi banyak orang. Oke, sementara itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.